اهدنا الصراط المستقيم. Astagfirullah. Ini lagi rame nih Ustaz. Apaan tuh? Tentang Persatuan Dukun Nusantara. Gimana ini Ustaz? Menurut antum Ustaz, hukumnya perdukunan bersatu lagi Ustaz, sudah membuat perkumpulan Ustaz. Tujuannya buat apa ya? Ini mungkin Persatuan Dukun mau Nusantara. menyatukan dukun-dukun di Nusantara mungkin Ustaz. Begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang ini kan berita tersebar luas dan gampang kita mendapatkan berita dari berbagai media. Ada media elektronik, ada media cetak dan seterusnya. Ketika kita mendapatkan berita yang seperti ini, apalagi ini urgent, ini masalah akidah. Seharusnya yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah cross check dulu. Betulkah kejadiannya seperti apa yang diberitakan di media-media ini, atau jangan-jangan ada manipulasi, bisa ditambahkan, bisa dikurangi dan seterusnya, agar kita adil dalam menerima informasi dan seterusnya. Itu langkah awal memang. Kemudian kalau memang benar berita ini ada, ini ya bisa kita katakan sangat kita sayangkan sekali. Ya kan, seolah-olah ketika persatuan ini muncul seperti melegalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama kita, apalagi dukun. Kalau mau kita bahas tentang perdukunan, kalau di situ tadi persatuannya, apakah istilah dukun yang dimaksud oleh mereka, apakah memang istilah dukun yang, soalnya gini, kalau zaman dahulu yang namanya dukun itu kan adalah, yang saya pahami, orang-orang yang disebut dengan istilah dukun itu kan orang-orang yang mempunyai keahlian di luar nalar. Di luar nalar itu karena memang zaman dahulu teknologi belum secanggih sekarang kan, di luar nalar. Artinya ketika ada orang yang bisa membantu kelahiran misalkan, ini kan di luar nalar manusia. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu karena memang teknologi belum canggih pada saat itu. Nah, ketika ada orang yang bisa membantu kelahiran manusia, disebutlah dengan istilah dukun beranak. Dan seterusnya, yang Anda pahami seperti itu. Ketika ada orang-orang yang punya kemampuan di luar nalar manusia, kemudian mereka disebut dengan istilah dukun. Baru kemudian seiring berkembangannya zaman, teknologi sudah maju, pengobatan juga sudah maju dan seterusnya, istilah dukun ini kemudian seperti terkikis. Kalau yang dulu ada istilah dukun beranak, sekarang sudah nggak pakai lagi istilah itu, sekarang disebut dengan istilah bidan atau dokter ahli kandungan dan seterusnya. Artinya istilah dukun ini kemudian terkikis, yang pada saat ini akan khusus disematkan atau diungkapkan untuk orang-orang yang punya keahlian khusus betul-betul di luar nalar. Dia bisa ilmu kebal, dia bisa ilmu misalkan di atas udara tanpa pesawat, tanpa alat apapun dan seperti itu, bisa menghilang. Orang-orang yang seperti ini kemudian disematkan kepada mereka istilah dukun ini. Ya kan di sini ada, ya bisa kita bisa kita samakan istilahnya dengan ahli sihir sebenarnya. Orang-orang yang memiliki jazakumullah khairan, masya Allah. Luar biasa ini. Silakan. Oh iya, insyaallah. Kemudian istilah dukun, kembali kepada istilah dukun ini tadi, berarti dia memiliki kemampuan di luar nalar manusia, akal sehat manusia. Yang mana pada saat ini kemampuan-kemampuan seperti itu cenderung dimiliki oleh orang-orang yang punya kerjasama khusus dengan bangsa jin. Kerjasama khusus dengan bangsa jin itu yang kemudian mengakibatkan mereka memiliki kemampuan di luar nalar itu tadi, seperti yang Anda sebutkan tadi, dia bisa terbang, dia bisa menghilang dan sebagainya.
Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini kan dari mana mereka dapatkan? Tentu dari kerjasama dengan bangsa jin. Kenapa kami bilang bertentangan dengan syariat? Karena kalau mau kita telusuri lagi, kerjasama manusia dengan bangsa jin ini bukan sesuatu yang gratis. Ada manusia datang ke dukun, dukun kemudian memberikan petunjuk, kamu mau apa, mau ini, mau ini, mau ini, kamu harus lakukan ritual begini, begini, begini. Ketika ritual tersebut sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, baru kemudian dia memiliki kemampuan tersebut, kemampuan yang dia inginkan. Dari mana datang kemampuan itu? Dari bangsa jin yang punya kerjasama dengan orang itu tadi. Bangsa jin ketika memberikan kemampuan lebih itu tadi, dia nggak akan mungkin memberikan dengan gratis. Dia pasti minta imbalan sama manusianya. Nah, imbalan-imbalan yang diminta oleh bangsa jin tersebut seringkali, bahkan bisa kita katakan selalu berasal dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Selalu berasal dari tindakan-tindakan maksiat. Kita belum pernah saya pribadi belum pernah mendapati ada orang misalkan punya kerjasama dengan jin, minta ilmu pelet, minta ilmu kesugihan, kemudian bangsa jinnya minta timbal balik, ya sudah hafalkan 30 juz. Tidak pernah 30 juz Al-Quran. Tidak pernah saya dengar seperti itu. Paling-paling yang diminta oleh jinnya, nanti ini ada keris, tolong dicuci setiap malam apa, atau nanti ritualnya sembelih ayam atau sembelih apa yang darahnya diminum. Minum darah sudah jelas itu maksiat. Darah bandanya najis, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita konsumsi. Ketika itu diminta sama bangsa jin, kemudian maka kemudian kerjasama antara manusia dengan bangsa jin ini seringkali menabrak syariat-syariat agama, syariat-syariat agama Islam. Seolah-olah si manusia ini tadi Allah sudah melarang diminta sama jinnya. Dia lebih taat sama jinnya ketimbang sama Allah. Dia lebih takut sama si jin ketimbang sama Allah. Di sini musibahnya. Musibah perdukunan itu seperti ini. Ya, antara perdukunan dengan peramal, apakah itu sama, Ustaz? Karena sebelum fenomena perdukunan ini di media sosial juga ramai adanya ramal-ramalan, peramal dari peramal yang kejadiannya dan ramalannya itu terjadi, Ustaz. Nah, apakah sama, Ustaz? Baik. Ramalan itu bagian dari perdukunan. Karena boleh jadi seseorang yang menebak nasib di masa depan berasal dari bantuan jin itu tadi. Karena bisa jadi jinnya hanya sekedar memberikan informasi palsu, atau bisa jadi dia pernah menyaksikan itu. Kemudian dia menginformasikan itu kepada sang peramal, kemudian peramalnya menginformasikan kepada halayak luas, kan seperti itu. Artinya ramalan itu bisa termasuk di dalam kategori perdukunan kalau dia memiliki bantuan menggunakan bantuan dari bangsa jin. Tapi apapun itu, yang jelas ramalan ini juga termasuk dalam pelanggaran syariat. Apa syariat yang dilanggar? Kita sepakat bahwasanya salah satu dari rububiyah Allah, hak Allah adalah menentukan takdir. Manusia, makhluk hidup manapun, tidak diberikan hak oleh Allah untuk bisa menentukan takdir di masa depan, kecuali yang Allah berikan kemampuan. Maksudnya yang Allah kabarkan secara khusus, seperti para nabi dan rasul, ketika mereka bisa mengabarkan apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat, seperti itu masa depan, dan itu bagian dari takdir. Ketika para nabi dan rasul bisa melakukan hal tersebut, itu adalah wahyu dari Allah. Nabi dan rasul sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Artinya wahyu sudah tertutup, jalur wahyu sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Ketika ada manusia yang berupaya untuk mencoba-coba menebak masa depan, artinya manusia tersebut sudah mencoba untuk melanggar rububiyah Allah. Rububiyah apa sih? Rububiyah kan hak perilaku yang hanya Allah saja yang boleh dan mampu untuk melakukannya. Menurunkan hujan misalnya,
mengatur takdir, menciptakan makhluk, itu semua adalah hak-hak rububiyah Allah. Ketika manusia mencoba untuk menebak-nebak takdir, bahkan memastikan takdir apa yang terjadi di masa depan, maka itu sudah menjadi pelanggaran terhadap rububiyah itu tadi, rububiyah Allah. Apalagi yang digunakan, jadi kita untuk mendeteksi mana yang ramalan, mana yang bukan ramalan, itu ada beberapa cara. Misalkan kita bisa melihat apa yang ditebak di masa depan, dan kita bisa melihat wasilah atau perantara apa yang dia gunakan saat menebak itu tadi. Kalau ada hubungan antara wasilah dan hasil tebakannya, ini yang disebut dengan prediksi, perkiraan. Ini bisa kita lakukan, boleh kita lakukan, karena ada hubungan antara wasilah sama hasil tebakannya. Seperti ya, nah contohkan, kita tahu sebelum hujan selalu ada mendung. Ketika datang awan mendung, kemudian kita menebak, oh sebentar lagi akan ada hujan. Artinya kita menggunakan mendung sebagai wasilah, dan kemudian kita menebak apa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Itu kan termasuk masa yang akan datang tuh, meskipun beberapa detik atau beberapa menit setelahnya kan seperti itu. Tapi ada hubungan antara wasilah dengan hasil tebakannya, maka ini yang disebut dengan prediksi, perkiraan. Ini bukan termasuk ramalan yang seperti ini. Tapi kalau ramalan, kalau mau kita lihat, antara wasilah dengan hasil tebakannya ini nggak punya hubungan sama sekali. Misalkan garis tangan, kemudian kita gunakan jangan kita lah, orang lain lah, peramal. Nauzubillah kita gitu kan, jangan sampai kita melakukan itu. Ada seorang peramal menggunakan garis tangan untuk menebak nasib baik, nasib buruk. Oh, tangan kamu garisnya begini, kamu jadi orang kaya nanti. Apa hubungannya antara garis tangan dengan kekayaan? Kan nggak ada hubungannya. Ketika itu dilakukan, maka ini masuk dalam kategori ramalan, dan ini masuk dalam pelanggaran rububiyah Allah. Kita tidak berbicara mana benar mana salah. Tebak-tebakan itu bisa betul bisa salah. Tapi yang kita lihat adalah antara wasilah sama hasil tebakannya. Itu yang kita bicarakan. Perkara benar atau salah itu sudah urusan Allah. Jangan sampai juga kita ada peramal, kemudian ramalannya benar, kemudian kita percaya sepenuhnya kepada dia. Nah, ini jebakan jin di sini sudah. Terjebak sudah kalau seperti itu. Jadi kita tidak berbicara antara benar atau tidaknya hasil yang dia tebak, tapi kita berbicara antara wasilah dengan hasil tebakan. Itu sih yang yang sedikit yang kami pelajari tentang perdukunan. Dan Ustaz, ini kan media televisi kan yang Ana lihat nih. Ana sambil minum ya? Ya, boleh. Belakangan ini kan menggunakan jasa-jasa peramal nih, Ustaz, untuk menaikkan branding programnya, Ustaz. Nah, kita sebagai penonton, Ustaz, kadang kan tidak sengaja nih, Ustaz. Pas kita klik, masuk di acara tersebut, Ustaz. Lalu ketika kita tertarik nih, Ustaz, lalu apakah kita termaksud orang-orang yang maksudnya dalam dosa tersebut, Ustaz? Artinya apakah kita berdosa, Ustaz, menyaksikan acara tersebut? Kalau menyaksikan acara tersebut, menyaksikan ini yang sudah jelas isinya itu ramalan, ya sudah nggak usah. Ketika kita klik, ada acara ini, udah pindah ke channel yang lain, channel ceramah misalnya, banyak channel ceramah. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mendustakan, kita sudah tahu nih ramalan, ini dusta nih. Awalnya kita sudah bisa pastikan ini pasti dusta. Kemudian kita tonton, tapi tetap kita tonton dengan tujuan untuk memastikan bahwasanya itu benar-benar dusta. Artinya kita tonton untuk melihat wasilah apa yang dia gunakan dan apa yang dia tebak. Kemudian kita dustakan, ini wasilah sama tebakannya sudah nggak ada hubungannya sama sekali. Artinya tujuan kita menonton itu untuk mendustakan, untuk membongkar kebobrokannya, untuk membongkar keburukannya. Ini justru ada faedah di situ, ada manfaat di situ. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana keburukan atau kedustaan yang mereka lakukan, baru kemudian kita bongkar kepada masyarakat bahwasanya hal tersebut tidak benar. Ini
dan itu merupakan pelanggaran dari syariat, kita jelaskan dari mana bentuk pelanggarannya dan seterusnya. Nah itu justru ada faedahnya yang seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar, bahkan hanya sekedar melihat gitu kan, tanpa ada tujuan untuk mendustakannya, lebih baik nggak usah. Kecuali kita ada tujuan untuk membongkar keburukannya itu kan. Allahu a'lam bishawab. Menyambung pertanyaan beliau tadi Ustaz. Kan mendatangi peramal, dukun dan sebagainya itu kan ada ancaman khusus Ustaz. Betul. Nah, jadi bagaimana kita membedakan kita datang ke sana dengan meminta pertolongan, meminta bantuan, atau yang dengan niat mendustakan tadi Ustaz? Kita kan ada beberapa kisah para ulama terdahulu itu mendatangi beberapa dukun untuk kemudian menghinakan mereka. Itu berarti sama kayak gitu Ustaz ya? Kayak misalnya nonton TV tadi tanpa sengaja kemudian niatnya untuk mendustakan, atau sama aja berarti? Iya, sama seperti itu. Nah makanya ketika mendatangi itu tadi, kalau memang niat kita untuk mendustakan, niat kita membongkar keburukannya, apalagi menghinakan mereka, sebelum kita datang kita belajar dulu. Kita bekali dulu diri kita dengan ilmu, bagaimana itu tauhid yang benar, bagaimana akidah yang lurus, kan seperti itu. Setelah itu kita ketahui dan kita pastikan perbuatan mereka itu salah, baru kemudian kita bisa memberanikan diri. Tapi kalau belum belajar, sudah ibarat kata tauhid aja maknanya apa itu kita masih belum paham dengan sepenuhnya, tiba-tiba datang ke sana dengan niat untuk mendustakan, nah itu sama saja mendatangi dajjal. Dajjal kan kita datangin ya, bukan ndak bisa kita mendustakan dajjal. Kan petunjuknya Rasulullah, kalau ada dajjal, kita bertemu, kita mendapati zamannya dajjal, petunjuk Rasulullah, umat Islam yang ada pada saat itu lari, hindari, jangan sampai kita temui. Kalau kita temui kalah kita. Syubhatnya itu lebih besar, syubhatnya dajjal itu. Nah, kita seperti itu. Kalau kita mendatangi dukun, mendatangi peramal tanpa ada bekal ilmu yang cukup, ya sama saja kita mendatangi dajjal itu kan. Kalau bunuh diri kan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau mau jaga-jaganya sih untuk sebagai tindakan ihtiyat itu kan jaga-jaga, berhati-hati agar kita tidak termakan syubhatnya, tidak termakan dustanya. Lebih baik nggak usah kita datangi. Nah, tapi kan sekarang fenomena yang terjadi sekarang ini banyak paranormal dukun yang mengatasnamakan ustadz, penampilannya ini rapi kayak kiai, kayak ustadz. Itu gimana cara membedakannya Ustaz? Aywa. Ini sama saja kita seperti membedakan antara sihir sama karomah. Nah, sihir sama karomah ada perbedaannya jelas. Kalau sihir itu bisa kita pelajari, ada proses yang kita lakukan untuk mencapai ilmu-ilmu tersebut, itu sihir. Kalau karomah, ini awalnya ya, sebelum kita membedakan antara ustadz sama dukun itu tadi. Kalau karomah atau mukjizat, ini kan hampir mirip, karomah sama mukjizat mirip. Bedanya hanya karomah itu diberikan kepada yang bukan nabi dan rasul. Tapi secara hakikat ya, antara karomah sama mukjizat, dia sesuatu yang bisa dilakukan di luar nalar manusia biasa, tapi dia sama sekali nggak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari, nggak ada proses untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seperti contoh, kita tahu mukjizatnya Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular. Seumur-umur Nabi Musa nggak pernah belajar untuk merubah tongkat jadi ular. Tahu-tahu datang wahyu, Allah merintahkan lempar tongkat kamu wahai Musa, dilempar tongkatnya berubah jadi ular. Sama sekali nggak pernah Nabi Musa merencanakan hal tersebut. Mukjizatnya Rasulullah, Al-Quran. Pernah Rasulullah belajar baca tulis? Tidak pernah. Rasulullah pun nggak pernah merencanakan aku harus bisa belajar, aku harus bisa baca tulis. Tahu-tahu datang wahyu, Rasulullah dapat wahyu ini. Wahyunya mukjizatnya berupa tulisan yang nilai sastranya itu lebih tinggi, bahkan tidak bisa dibikin oleh manusia biasa kan. Itu dari segi hakikatnya, dari segi perbuatannya, perbedaan antara sihir sama karomah itu tadi. Kalau dari segi individunya ya kita bisa kita lihat mana ketaatannya terhadap agama. Artinya kan kita tidak bisa menjudge atau menghukumi seseorang dari pakaian. Kita harus lihat juga ini sholat 5 waktunya betul atau enggak, sudah sesuai dengan sunnah atau enggak, kan seperti itu. Itu bisa kita lihat dari segi dari segi individunya. Kemudian
Kalau seandainya kita melihat ada ustadz sudah rajin sholat, sudah apa segala macam, dari segi ibadah kita nilai bagus lah. Tapi kok tahu-tahu dia punya kemampuan di luar nalar. Ya kita tanya lagi ustadznya, Ustadz, antum dapat kemampuan ini dari mana? Nah, yang penting itu. Kalau jawaban ustadznya, oh, anu dapat kemampuan ini habis bertapa di Gunung Kawi 1 bulan, itu sihir. Biar kemampuannya ustadz, tapi kalau dia mendapatkan kemampuan itu sihir. Kalau ada proses itu tadi. Kecuali kalau ustadz, antum kok bisa seperti ini? Ya Allahu a'lam, dari Allah. Antum punya amalan apa? Amalan apa? Sholat 5 waktu. Ngaji rajin. Nggak perlu ada harus memelihara cincin, memelihara keris. Jadi itu beberapa kiat untuk bisa membedakan. Jadi memang harus kita misalkan ustadz di TV ya, nggak bisa juga kita menghukumi mereka ini, oh ini dukun dan sebagainya, nggak bisa juga. Jadi kita memang harus cross check kepada orangnya agar kita tidak salah menghukumi itu kan. Agar kita berhati-hati juga, jangan sampai kita mentang-mentang begini langsung kita hukumin. Ini kan fenomena zaman sekarang gitu juga ya, terlalu mudah menghukumi saudara kita padahal dia bukan seperti itu, dihukumi seperti itu. Ini juga kita harus berhati-hati dari sikap yang seperti itu. Ada nasihat nggak Ustaz? Karena zaman sekarang ini kan ya itu tadi paranormal, kemudian bermunculan lah anak-anak indigo yang mengaku bisa melihat masa depan, melihat aura seseorang, kemudian mencocokkan dengan kejadian-kejadian tertentu di masa lalu, ada time traveler dan sebagainya itu. Dan parahnya lagi sekarang ini justru difasilitasi oleh orang tuanya Ustaz. Kalau Anda perhatikan ada seorang anak indigo yang dibuatkan channel YouTube-nya dan kemudian mendapatkan pundi-pundi dari YouTube itu. Maksudnya bagaimana menasihati mereka ini Ustaz? Apalagi itu kan di luar dari kota kita. Saya ada teman-teman yang ada beberapa teman tuh yang menurut mereka bahwa indigo itu kelebihan gitu Ustaz. Dan ketika kami menyampaikan itu bilang, "Lah ini aku nggak mau mintanya tapi Allah beri." Gitu. Maksudnya bagaimana membantah itu? Sementara mereka menganggap itu adalah kelebihan. Dan mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan itu, kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang langsung meruqyah gitu kan? Nah, gitu. Jadi gimana nasihat membantah mereka dengan dengan logikanya itu maksudnya begitu. Kalau ditanyakan nasihat dari Anda pribadi sih sederhana aja. Ya kita belajar, kita perdalam ilmunya. Setelah kita perdalam ilmunya, setelah kita memahami hal tersebut, mana yang salah, mana yang benar, kita dakwahkan kepada mereka. Sekali didakwahkan mereka nggak terima, dakwahkan lagi, nggak terima, dakwahkan lagi, ya, non-stop. Artinya kalau ditanyakan kiat-kiat untuk Anda pribadi loh ya, kiat-kiat seperti ini, kiat-kiat seperti itu, seringkali jawaban aneh bukan kiat-kiat yang sederhana. Kiat-kiat atau nasihat seperti itu ya sesuatu yang bisa kita tempuh dengan perjuangan. Artinya awalnya kita perjuangkan diri kita dulu, kita berjuang untuk belajar dulu, kita berjuang untuk menuntut ilmu dulu. Setelah itu kita pahami, baru kita berjuang untuk mendakwahi mereka. Sekali dakwahin nggak bisa, dakwahin lagi. Sekali metode nggak bisa, pakai metode yang lain. Kalau ditembak sekali dia nolak gitu kan, ya sudah kita lakukan pendekatan dulu, ajak makan nggak dulu, ajak ngopi dulu, ya kan. Kalau kedekatan itu sudah tersambung, baru kita pelan-pelan memasuki lagi pelan-pelan. Artinya urusan nasihat menasihati itu memang perjuangan yang panjang. Kita nggak kalau Anda pribadi, Anda nggak bisa menggambarkan nasihat itu seperti sesuatu yang ada kiat-kiatnya, kemudian kiat-kiat tersebut kalau sudah tercapai berarti nasihatnya itu sudah selesai. Nggak bisa Anda gambarkan seperti itu. Itu sesuatu yang panjang itu dan memang butuh perjuangan. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keistiqomahan untuk bisa paling tidak mengkanter diri kita dan keluarga kita dari fenomena-fenomena zaman sekarang ini yang sudah mulai di luar akal sehat. Amin. Mungkin perlu dibuka yang lain Ustaz.
kapan-kapan gitu tentang jin dan perdukunan ini gitu kan. Bisa. Karena dekat sekali dengan kesyirikan. Betul. Dan orang-orang di daerah kita ini pengetahuannya agak kurang gitu tentang ke arah sana gitu. Jadi mungkin bisa edukasi kami lah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti, karena memang tipu muslihat setan ini kan. Setan itu kan tujuannya menjauhkan manusia dari ibadah, mendekatkan kepada maksiat. Makanya tadi anak katakan timbal balik yang mereka minta seringkali berasal dari perbuatan maksiat kan. Memang tujuannya itu. Kalau nggak tinggalkan ibadah atau lakukan maksiat, itu aja terus. Karena mereka cari teman kan. Betul. Cari teman juga. Ya memang harus kita adakan edukasi yang seperti ini untuk untuk mengcounter tipu daya atau muslihat dari jin dan setan ini. Silakan. Anda kira cukup ya? Anda mau ini lagi nih? Boleh. Ada agenda lagi. Oh gitu. Ya, kalau nonton Jin dan Jun gimana sih? Itu kan hanya fiksi saja. Fiksi Pak Yul. Iya. Hanya fiksi saja itu insya Allah. Dan sudah nggak ada lagi kan film-film ini seperti itu. Tapi ya, ini habiskan nanti habisin langsung pamit. Boleh. Jazakumullah khairan atas undangannya, atas jamuannya, mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah insyaallah.